Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi determinan dan inverse matriks. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian kan sudah belajar mengenai operasi matriks. Sekarang kita lanjutkan materinya mengenai matriks juga, tapi mengenai determinan dan inverse matriks. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, kita mulai dari poin pertama. Di sini akan Ibu jelaskan determinan matriks berordo 2 kali 2. Nah, misalkan di sini ada suatu matriks, katakanlah matriks A, di mana A ini anggotanya ada A, B, C, dan D. Nah, determinan matriks itu dapat disimbolkan atau dilambangkan dengan det dalam kurung simbol dari matriksnya. Kalau di sini A, maka di sini juga A. Atau juga dapat kalian simbolkan dengan tanda mutlak, kemudian di dalamnya ditulis simbol dari matriksnya. Nah, cara untuk mencari determinannya itu sama dengan, nah, jadi di sini ada matriks, kalian kalikan silang. Jadi A dikali D, A dikali D dikurang dengan, nah, bagian yang disilang yang sebelah sini, yaitu B dikali dengan C. Jadi mudah ya, A dikali D dikurang B dikali C. Nah, kemudian untuk berikutnya kita akan mempelajari inverse matriks berordo 2 kali 2. Nah, untuk inverse, lambangnya atau simbolnya adalah seperti ini. Simbol dari matriks kemudian dipangkatkan dengan -1. A inverse ini bacanya. Dengan syarat determinan A itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi harus lebih dari 0, ya. Nah, cara mencari inverse matriks ini yaitu A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali matriks adjoin A, atau sama dengan 1 dibagi determinan A dikali dengan, nah, apa itu matriks adjoin? Jadi matriks adjoin itu adalah matriks yang posisinya sudah diubah. Contohnya misalkan dari sini, matriks A tadi awalnya A, B, C, D. Nah, posisi ini akan kita ubah. Nah, D ini dapat dari mana ya? Jadi kalian perhatikan di sini AD posisinya kalian ubah. Jadi A jadi D, D jadi A. Kemudian untuk yang tidak diubah, bagian sini itu dinegatifkan. Jadi kalau di sini B atau positif B, maka di sini minus B. Kalau di sini C, maka di sini minus C. Atau sebaliknya, apabila di sini minus, maka di sini jadi plus. Itulah yang disebut sebagai matriks adjoin. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh ya. Nah, carilah determinan dan inverse matriks di bawah ini. Di sini Ibu akan memberikan 2 contoh matriks semuanya berukuran atau berordo 2 kali 2. Karena di sini barisnya 2, kolomnya 2. Jadi ordonya 2 kali 2. Untuk pertama kita mencari determinan dulu dari matriks A. Ya. Det dalam kurung A sama dengan, atau penulisannya bisa seperti ini, boleh salah satu saja ya. Sama dengan, ingat tadi mencari determinan kita kali silang. 2 dikali dengan 3. 2 dikali dengan 3 dikurang ya, sesuai rumus yang ada di sini. 1 dikali dengan 5. Jadi hasilnya 2 kali 3, 6. Dikurang 1 kali 5, 5. Sehingga 6 dikurang 5 sama dengan 1 ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari inverse dari matriks A. Caranya mudah ya.
Kalian tulis dulu simbol inverse-nya. A inverse sama dengan 1 per determinan A yang sudah kita cari tadi dikali dengan matriks adjoin A. Ya. Nah, sama dengan, karena tadi kita temukan determinannya 1, jadi di sini 1 per 1. Dikali matriks adjoin. Ingat, matriks adjoin tadi adalah matriks yang sudah diubah posisinya. Caranya 2 menjadi 3, 3 menjadi 2. Nah, makanya di sini matriks adjoinnya di sini 3 karena dapatnya dari sini, 3-nya ke sini dan di sini 2. Karena 2-nya di sini jadi pindah ke posisi 3. Nah, sedangkan yang tidak diubah yaitu 1 dan 5 ini kita buat menjadi negatif. Jadi 1 menjadi min 1, 5 menjadi min 5. Nah, kalau sudah tinggal kita kalikan ya. Nah, 3 kali 1 per 1 dapatnya 3. Min 1 kali 1 per 1 dapatnya min 1. Min 5 kali 1 per 1 dapatnya min 5. 2 kali 1 per 1 dapatnya 2. Nah, inilah yang disebut sebagai inverse dari matriks A. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Mudah-mudahan setelah ini kalian lebih mengerti. Determinan dari matriks B. Jadi kalau di sini yang diminta determinan B, berarti lambangnya bukan A lagi, tapi ganti menjadi B. Atau simbolnya seperti ini, ya. Nah, sama dengan kita lihat lagi, tadi matriks B itu sama dengan 2, 4, min 3, dan 6. Nah, tinggal kalian kali silang juga. 2 dikali dengan 6. Nah, ini 2 dikali dengan 6. Dikurang, nah, min 3 dikali dengan 4. Jadi mudah ya. Nah, tinggal kita hasilkan. 2 kali 6, 12. Min 3 kali 4, 12. Nah, kok di sini plus? Karena di sini minus ketemu minus. Min kali min positif. Ya. Jadi 12 ditambah 12 sama dengan 24. Nah, baru dapat determinan dari matriks B. Sekarang kita mencari inverse dari matriks B. Caranya sama dengan yang sebelumnya tadi, ya. Di sini kita buat simbolnya dulu. B inverse sama dengan 1 dibagi determinan B dikali dengan matriks adjoin B. Jadi kita dapatkan tadi determinannya 24. Jadi di sini buat 1 dibagi 24 dikali matriks adjoin. Tinggal kita ubah posisinya ya. 6 menjadi 2, 2 menjadi 6. Sini sudah. Kemudian yang tidak kita ubah itu kita beri tanda negatif. Di sini ada 4, di sini jadi minus 4. Di sini minus 3, kebalikannya di sini jadi positif 3. Jadi tinggal dibalik aja tandanya ya. Kalau sudah kita temukan, tinggal kita kalikan dengan determinannya. Jadi 6 kali 1, 6 per 24. 3 kali 1, 3 per 24. Min 4 kali 1, minus 4 per 24. 2 kali 1, 2 per 24. Nah, sebenarnya sampai sini sudah selesai, cuma lebih baik lagi kalau kalian sederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. 6 dibagi 24, 1 per 4. Ya, 3 dibagi 24, 1 per 8. Min 4 per 24, min 1 per 6. Dan 2 dibagi 24, sama-sama dibagi 2. Jadi 1 per 12. Nah, inilah inverse dari matriks B. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke materi poin ketiga, yaitu determinan matriks berordo 3 kali 3. Artinya,
Matriks ini memiliki 3 baris dan 3 kolom ya. Nah, contohnya adalah matriks C. Ini berukuran 3 kali 3 karena memiliki 3 baris, tarik ke samping, 3 baris dan 3 kolom, tarik ke bawah. Nah, untuk mencari determinan matriks berordo 3 kali 3, ini berbeda dengan mencari determinan pada ordo 2 kali 2. Nah, jadi pada determinan 3 kali 3 ini kita menggunakan yang namanya aturan Sarus. Nah, di sini aturannya langsung Ibu aplikasikan ke dalam bentuk soal biar kalian lebih mengerti ya. Nah, contohnya adalah kita akan mencari determinan dari matriks C. Seperti tadi, simbol atau lambang dari determinan adalah ini ya. Sama dengan kalian buat matriksnya disalin seperti biasa. Ya, seperti dalam soal sama persis. Kemudian langkah berikutnya adalah kalian ambil 2 kolom pertama dari matriks yang ada di soal. Nah, kalau kita lihat ini adalah kolom pertama dan ini adalah kolom kedua. Nah, 2 kolom inilah yang akan kita letakkan di sebelah kanan dari matriks tersebut. Ya. Nah, itu langkah keduanya. Langkah ketiganya, nah kita tarik garis, di mana setiap garis ini membentuk diagonal yang terdiri dari 3 anggota matriks. Yang pertama ke kanan dulu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ke kanan kita tarik garis. Kemudian ini garis yang kedua ke kanan juga. Kemudian ini garis yang ketiga ke kanan juga. Nah, nantinya yang ke kanan ini operasinya adalah tambah. Nah, berikutnya kita kalikan semua anggota matriks yang kalian gariskan tadi, ya. Nah, 1 dikali min 2 dikali 3. Nah, di sini. Makanya di sini Ibu tulis seperti ini. Kemudian ditambah, ya, karena operasinya penjumlahan, 4 dikali 4 dikali min 4. Nah, di sini Ibu tulis di sini. Nah, ditambah min 5 dikali 2 dikali 1. Nah, Ibu tulis di sini. Kalau sudah selesai, ya, kita lanjutkan menarik garis ke arah kiri. Nah, terdiri dari 3 anggota dan membentuk diagonal. Nah, kalau yang ke kiri tandanya negatif. Negatif, negatif, negatif atau dikurang ya. Nah, kita tadi sudah sampai sini dikurang ya dengan min 5 dikali min 2 dikali min 4. Nah, tuliskan di sini. Min 5 dikali min 2 dikali min 4. Dikurang lagi 1 dikali 4 dikali 1. Nah, kita tuliskan di sini. Dikurang lagi 4 dikali dengan 2 dikali dengan 3. Kita tuliskan di sini. Nah, kalau sudah tinggal kita cari hasilnya ya seperti biasa perkalian. 1 dikali min 2 dikali 3 minus 6. Ya, 4 dikali 4 dikali 4 64. Min kali plus minus. Makanya di sini hasilnya minus 64. 5 dikali 2 dikali 1, 10. Karena di sini plus kali min, jadi minus 10. 5 dikali 2 dikali 4, ya 40. Min kali min, ada 3 kali minnya, jadi negatif, ya positif 40. Kemudian dikurang dengan 1 dikali 4 dikali 1 sama dengan 4. Karena di sini minus, ya, maka di sini juga minus. Kemudian 4 dikali 2 dikali dengan 3, 24. Di sini minus, maka di sini juga minus. Nah, baru yang minus kita satukan ya, min 6, min 64, min 10, min 4, min 24. Kalau kalian hasilkan dapatnya minus 108. Plus, di sini ada 40, plus 40.
Jadi hasilnya adalah minus 68. Tidak apa-apa kalau determinan bernilai minus. Yang penting jangan 0. Gitu ya. Nah, jadi kita simpulkan nilai dari determinan C pada soal yang tadi sudah Ibu berikan itu adalah sebesar minus 68. Oke, sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.